Perkembangan kognitif anak 3-6 tahun. Yang pertama ada A. Perkembangan kognitif anak usia 3-6 tahun. Psikologi kognitif adalah suatu studi ilmiah mengenai proses-proses mental atau aktivitas pikiran. Proses mental atau pikiran ini meliputi bagaimana seseorang memperoleh informasi, bagaimana informasi itu kemudian dipresentasikan dan ditransformasikan sebagai pengetahuan. Dalam umur 3-6 tahun, anak usia dini mengalami 3 perubahan. Yang pertama, usia 3-4 tahun, anak mengalami pancaroba. Kedua, usia 4-5 tahun, anak mengalami masa pemain. Dan yang terakhir, yang ketiga, usia 6 tahun memasuki masa anak-anak. Masa anak-anak usia 3, 4, dan 5 tahun penuh energi, antusiasme, dan rasa ingin tahu. Menurut Piaget, perkembangan kognitif terjadi antara umur 2 dan 7 tahun sebagai tahap praoperasional. Titik pada tahap ini anak-anak meningkatkan penggunaan bahasa dan simbol lainnya. Mereka meniru perilaku dan permainan orang dewasa. Setelah melewati masa praoperasional, anak-anak masuk fase operasional. Piaget menggunakan istilah operasional untuk mengacu pada kemampuan reversibel, bahwa anak-anak belum berkembang. Dengan reversibel, Piaget menyebutkan tindakan mental atau fisik yang bisa berulang atau menggunakan cara lain yang mirip, yang berarti bahwa mereka dapat menggunakan di lebih dari satu cara atau arah. Selanjutnya, Piaget menunjukkan bahwa anak-anak menguasai klasifikasi atau kemampuan mengelompokkan agar sesuai dengan fitur. Kognisi, perkembangan pikir, dan pengalaman membuat setiap orang mengatur dunia keliling dengan caranya sendiri-sendiri. Kognisi mengandung proses berpikir dan proses mengamati, menghasilkan, memperoleh, menyimpan, dan memproduksi pengetahuan. Dengan demikian, berpikir mengenai dunia luar berjalan sebagai berikut. Yang pertama ada bayangan, yang kedua ada simbol, yang ketiga pengertian, dan yang terakhir yang keempat aturan. Beberapa pertanyaan yang pokok dalam teori perkembangan kognitif adalah dengan alat dan cara apa orang memperoleh pengertian, menyimpan, dan menggunakannya. Kognisi adalah pengertian yang luas mengenai berpikir dan mengamati. Jadi tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengertian atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengertian. Materi selanjutnya, karakteristik kognitif anak. Yang pertama, karakteristik perkembangan kognitif anak usia 2-4 tahun. Yang pertama, dapat menunjukkan dan menyebutkan gambar sederhana dan juga mudah diingat. Yang kedua, anak-anak dengan perkembangan kognitif tertarik mendengar seperti cerita dan juga dongeng. Yang ketiga, dapat mengenal anggota tubuh. Yang keempat, dapat menunjukkan dan menyebutkan anggota tubuh. Yang kelima, dapat mencocokkan dengan 11 warna. Yang kedua, karakteristik perkembangan kognitif anak usia 4-6 tahun. Yang pertama, dapat mengetahui fungsi benda dengan benar. Yang kedua, dapat menunjukkan dan menyebutkan anggota tubuhnya. Yang ketiga, dapat mencocokkan hingga 11 warna. Yang keempat, berusaha membaca dengan memperhatikan gambar. Yang kelima, sudah bisa membaca kata-kata singkat dan juga ringan seperti 4-6 huruf. Untuk materi selanjutnya yaitu C. Tahap-tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, periode sensori motor. Periode ini yang terjadi pada 0 hingga 2 tahun, di mana usia ini merupakan usia bayi lahir dengan refleks yang berasal dari lahir atau bawaan. Yang kedua, periode praoperasional. Pemikiran praoperasi yaitu prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek yang ada. Ciri dari tahapan ini adalah tentu operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. Yang ketiga, periode operasional konkret. Muncul antara usia 6-12 tahun. Tahapan ini berada di usia 6 tahun lebih di mana mereka memiliki pemikiran tanggung. Yang selanjutnya ada periode formal, yakni tahap operasional formal di mana dalam tahap ini
mulai dialami anak dalam usia 11 tahun atau bisa dikatakan saat pubertas dan terus berlanjut sampai dewasa. Dan materi yang terakhir yaitu sistem pembelajaran kognitif, mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan mengembangkan kecakapan akademis lainnya bergantung pada sistem kognitif. Sistem kognitif mengandalkan input sensoris dan berfungsinya perhatian, pemrosesan informasi, dan beberapa subsistem memori secara memadai untuk mengonstruksi pengetahuan dan kecakapan. Yang juga penting, sistem kognitif berfungsi paling baik jika sistem-sistem lain emosional, sosial, fisik, atau reflektif tidak bersaing menarik perhatian. Jika sistem-sistem cenderung bersaing dan bukan bekerja sama, maka pembelajaran secara drastis akan menurun. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Psikologi kognitif adalah suatu studi ilmiah mengenai proses-proses mental atau aktivitas pikiran. Psikologi kognitif memfokuskan studi-studinya pada bagaimana pikiran manusia memproses informasi sehingga menjadi pengetahuan itu diperoleh melalui informasi yang diproses lebih lanjut, maka psikologi pemrosesan informasi. Sistem pembelajaran kognitif mengandalkan input sensoris dan berfungsinya perhatian, pemrosesan informasi, dan beberapa subsistem memori secara memadai untuk mengonstruksi pengaturan dan kecakapan.